Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanaya Ivalivia dan rekan saya Nabila Turui. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mengerjakan tugas UTS Psikologi Agama, yaitu sesi tanya jawab mengenai psikologi agama itu sendiri beserta uraian-uraiannya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanya jawabkan. Yang pertama itu mengenai pengertian psikologi agama. Nah, psikologi agama itu terdiri atas dua kata, psikologi dan agama. Bagaimana sih Anda mendefinisikan dua kata tersebut sehingga memperoleh pemahaman pengertian psikologi agama? Baik, dari sumber yang saya dapat di buku Psikologi Agama yang ditulis oleh Dr. Jubaidi SAG MPD, menurut Dr. Singgih Diragunarsa, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku pada manusia. Sedangkan agama, menurut Dr. Rando Sidi Gazalba, agama adalah sebuah hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kudus, yakni hubungan yang menyatakan diri dalam bentuk kultus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Jadi, menurut saya psikologi agama adalah sebuah ilmu yang mempelajari pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku orang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Karena cara seseorang berpikir, bersikap, bereaksi dan bertingkah laku tidak dapat dipisahkan dari keyakinan, karena keyakinan masuk ke dalam kontribusi kepribadiannya. Dari penjelasan yang saya paparkan di sini, saya mempunyai pertanyaan untuk rekan saya, yaitu anak adalah penerus bangsa. Hal yang paling tepat dilakukan dalam mengenalkan agama saat janin dalam kandungan anak usia 0-5 tahun dan anak usia 6-12 tahun. Baik, pertanyaannya tadi, hal apa yang tepat untuk mengenalkan agama kepada janin yang masih dalam kandungan dan anak yang berusia 0-12 tahun. Yang pertama itu, saat bayi masih dalam kandungan, orang tuanya, khususnya ibunya, sebaiknya memperbanyak melakukan kebaikan seperti memperbanyak ibadah, bersedekah, membaca Al-Quran, dan berdoa. Kemudian untuk mengenalkan agama kepada anak yang berusia 0-12 tahun, hampir sama dengan memperkenalkan agama dengan bayi yang dalam kandungan. Cuma anak yang berusia 0-12 tahun itu biasanya meniru bagaimana kebiasaan orang tuanya. Jadi orang tuanya harus memberikan atau memperlihatkan contoh-contoh yang baik, mulai dari beribadah, contohnya sholat, mengaji, bersedekah, atau menolong orang. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan orang tua untuk mengenalkan agama kepada anak-anaknya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya akan bertanya kepada rekan saya. Coba Anda jelaskan bagaimana metode yang paling tepat untuk menyampaikan ajaran agama bagi anak yang remaja dan dewasa. Baik, dari jurnal yang saya dapat, yaitu jurnal Madiyah tentang metode penyampaian ajaran agama pada remaja dan dewasa. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah ini dapat digunakan pada saat acara-acara keagamaan yang melibatkan remaja dan orang dewasa. Metode ini menitik beratkan pada pemberian materi dakwah oleh seseorang kepada para remaja dan kepada orang dewasa dan didomisili dengan komunikasi satu arah. Yang kedua itu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini dapat diaplikasikan pada metode ceramah, di mana acara tersebut ditambahi dengan sesi tanya jawab. Metode ini juga memusatkan pada keaktifan remaja dan orang dewasa untuk mengajukan pertanyaan pada narasumber. Metode tanya jawab ini juga dapat diaplikasikan di luar metode ceramah.
Yang ketiga, ada metode diskusi. Metode diskusi ini memiliki kesamaan karakter dengan metode tanya jawab. Perbedaannya adalah pada metode diskusi, tanya jawab diterapkan oleh sesama remaja atau sesama orang dewasa yang telah dikelompokkan. Metode ini juga dapat menambah wawasan remaja dan orang dewasa dan meningkatkan keberanian dirinya dalam memberikan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan. Jadi selanjutnya saya akan memaparkan pertanyaan kepada rekan saya, yaitu kesehatan mental memberikan kebutuhan manusia atas dua pokok. Coba Anda jelaskan apa saja dua pokok tersebut. Baik, menurut Dwi Anita Alfiani dalam jurnalnya Keberagamaan dalam Kesehatan Mental sebagai Psikoterapi. Jadi ia mengatakan bahwa kebutuhan kesehatan mental manusia itu terbagi atas dua kebutuhan pokok. Yang pertama kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan pokok manusia yang meliputi makanan, minuman, dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua ada kebutuhan rohani, di mana kebutuhan rohani ini merupakan kebutuhan yang berada dari kebutuhan pokok, misalnya pendidikan. Jadi pertanyaan selanjutnya, coba Anda jelaskan bagaimana tinjauan psikologi mengenai sholat serta pengaruhnya terhadap kepribadian seorang muslim. Baik, dari jurnal yang saya dapat, yaitu jurnal sholat dan pengaruhnya terhadap psikologis, penulisnya sendiri Eva S. Hasan. Beliau menjelaskan sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sholat inilah yang membedakan kita dengan umat lainnya. Telah kita ketahui bersama bahwa sholat memiliki manfaat yang sangat banyak. Selain menyehatkan, ternyata sholat ini pun bermanfaat bagi kesehatan jiwa kita. Ada efek psikologis yang besar terdapat dalam ibadah sholat. Ketika seorang mukmin menunaikan ibadah sholat dengan khusyuk, maka hal tersebut akan membantunya melakukan meditasi dan konsentrasi yang merupakan cara yang paling penting untuk mengatasi ketegangan dan kelegahan urat syaraf. Begitu pula sholat merupakan pengobatan yang paling efektif dari penyakit marah, berburu-buru, dan ceroboh. Mengajarkan kepada manusia bagaimana menjadi orang yang tenang dan rendah hati, serta selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan kepada manusia untuk sabar dan tawadu. Ini semua dapat memberikan pengaruh yang baik pada sistem saraf dan kerja jantung, mengatur detaknya dan arah aliran darah melaluinya. Selanjutnya, silahkan Anda rangkum pembahasan mengenai teori tentang timbulnya kebutuhan akan beragama. Menurut Endang Kartikawati dan Zubaidi dalam jurnalnya Psikologi Agama dan Psikologi Islam, sebuah komparasi. Menurut mereka ada dua teori yang berkembang mengenai timbulnya kebutuhan akan agama. Yang pertama ada teori monistik dan yang kedua ada teori fakultif. Yang pertama mengenai teori monistik, di mana salah satu tokoh yang mengembangkan teori ini yaitu Friedrich Schleiermacher, yang mengatakan bahwa rasa ketergantungan yang mutlak adalah sumber pokok jiwa beragama. Nah, jadi dengan adanya rasa ketergantungan ini, manusia ini merasa lemah. Nah, dari kelemahan ini, inilah yang menyebabkan manusia selalu bergantung hidupnya pada kekuasaan yang berada di luar dari dirinya. Kemudian ada teori kedua yaitu teori fakulti, di mana teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada satu faktor, melainkan dari beberapa unsur, yaitu unsur fungsi cipta, unsur rasa, dan unsur karsa. Kemudian saya akan bertanya kembali lagi kepada rekan saya,
apa yang menyebabkan seseorang mengalami keraguan dalam beragama. Coba Anda berikan solusi juga. Dari jurnal yang saya dapat, yaitu jurnal konflik dan keraguan individu dalam perspektif psikologi agama, penulisnya sendiri yaitu Saiful Hamali. Menurut Ramayulis, keraguan dan kebimbangan terhadap agama yang dianut dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, keraguan disebabkan adanya kegoncangan dalam jiwanya karena terjadinya proses perubahan dalam diri pribadinya, maka keraguan seperti ini dianggap suatu kewajaran. Dan yang kedua, keraguan yang disebabkan adanya kontradiksi antara kenyataan-kenyataan yang dilihatnya dengan apa yang diyakininya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Keraguan tersebut antara lain karena adanya pertentangan ajaran agama dengan ilmu pengetahuan, antara nilai-nilai moral dengan kelakuan manusia dalam realitas kehidupan, antara nilai-nilai agama dengan perilaku tokoh-tokoh agama seperti guru, ulama, pembimbing, orang tua, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada rekan saya lagi, yaitu apa sih manfaat psikologi agama bagi dunia pendidikan saat ini? Baik, rekan menjawabnya. Menurut Firdaus dalam jurnalnya Urgensi Psikologi Agama dalam Pendidikan, Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat. Menurut pendidikan dan jiwa keagamaan ini sangat terkait, karena pendidikan tanpa agama ibaratnya bagi manusia akan pincang. Sedangkan jiwa keagamaan yang tanpa melalui manajemen pendidikan yang baik juga akan percuma. Dengan kata lain, pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam upaya menanamkan rasa keagamaan pada seseorang. Pendidikan agama di lembaga pendidikan bagaimanapun akan memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak, remaja, dan dewasa. Namun demikian, besar kecilnya pengaruh tersebut sangat tergantung pada berbagai faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama. Contohnya seperti sekolah, di mana fungsi sekolah ini dalam kaitannya dengan pembentukan jiwa keagamaan pada anak, yaitu sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarganya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada rekan saya lagi, bagaimana sih dinamika psikologi seseorang yang pindah agama? Baik, dari jurnal penelitian psikologi dinamika psikologi orang yang berpindah agama, penulisnya sendiri yaitu Dimas Angga Wahid. Beliau sini menjelaskan dinamika psikologi pada orang yang pindah agama, mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat aspek dinamika psikologi di dalam beberapa tahap proses pindah agama. Aspek tersebut yakni aspek kognitif, aspek emosional, dan aspek kemauan atau hubungan interpersonal. Aspek kognitif muncul pada saat partisipasi pindah agama menyebabkan banyak dampak pada seseorang yang melakukannya, baik dari segi psikologis dan sosial. Dari segi psikologis, partisipan menunjukkan hal positif, di mana berpindah agama memberikan kebahagiaan pada diri pelaku, membuat mereka merasa mendapatkan kebenaran sesungguhnya dan merasakan keindahan. Pertanyaan selanjutnya, aliran-aliran psikologis agama, jelaskan salah satu yang paling Anda pahami dan sebutkan contohnya. Baik, dalam jurnal Endang Kartikawati dan Zubaidi yang berjudul Psikologi Agama dan Psikologi Islam, sebuah komparasi. Ada beberapa aliran sebenarnya, tapi yang paling saya pahami yaitu aliran humanistik, di mana aliran humanistik ini dipandang sebagai kekuatan ketiga karena berkembang sebagai reaksi atas adanya aliran psikoanalisis dan behaviorisme, di mana dalam mengembangkan teorinya, psikologi humanistik sangat
memperhatikan tentang dimensi manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya secara manusiawi dengan menitik beratkan pada kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya. Nilai-nilai tanggung jawab personal, otonomi, tujuan, dan pemaknaannya. Nah, contoh dari aliran humanistik ini yaitu ketika dosen memahami karakter mahasiswanya dengan tujuan agar mampu menyesuaikan keinginan mahasiswanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya akan bertanya kepada rekan saya lagi mengenai era digital saat ini. Jadi era digital saat ini itu membawa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh negatif seperti apa sih yang dimaksud dan bagaimana peran agama dalam mengatasi hal ini? Baik, dari jurnal yang saya dapat, yaitu jurnal pengaruh negatif era teknologi informasi dan komunikasi pada remaja atau perspektif pendidikan Islam, di sini menjelaskan salah satu pengaruh negatif perkembangannya pertelevisian, maraknya berita-berita nasional yang bersifat public interest, serta pesatnya informasi dan komunikasi pada akhirnya menumbuhkan rasa cemas pada orang-orang tua yang memiliki anak usia remaja. Perilaku merokok yang biasanya didapatkan dari lingkungan tempat tinggal, orang tua maupun teman-teman. Selain itu adalah narkoba yang mempunyai beberapa pengaruh negatif, diantaranya terganggu fungsi otak dan perkembangan norma remaja, keracunan, overdosis segala pusat zat, berulang kali kambuh, gangguan perilaku atau mental sosial, gangguan kesehatan, kendornya nilai-nilai, serta keuangan dan hukum. Pendidikan agama Islam dalam menanggulangi pengaruh negatif era teknologi informasi dan komunikasi pada remaja adalah para pendidik utamanya bagi orang tua atau masyarakat memberikan bekal ilmu agama Islam terhadap remaja agar mereka dapat membentangi dirinya sendiri dalam bersikap, berpikir, dan bertingkah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan hidupnya. Baik, selanjutnya pendekatan psikologi agama dalam pendidikan karakter. Pendekatan psikologi agama dalam pendidikan karakter. Menurut Zulheidi dalam jurnalnya yang berjudul Pendekatan Psikologi Agama dalam Pendidikan Karakter menurut Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 50-52. Jadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam pendidikan karakter tersebut adalah pendekatan psikologi agama, di mana sebenarnya pendekatan ini menggunakan atau menggabungkan dua unsur sekaligus menjadi sesuatu yang perlu yang padu, yang substansinya tentu saja tidak terlepas dari pendekatan psikologi dan pendekatan agama. Dalam pendekatan gabungan yang baru terbentuk ini, kedua unsur ilmu ini saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain, sehingga tentu saja dari perspektif psikologi agama didapatkan gambaran yang padu dan komprehensif terhadap objek yang didekati. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada rekan saya, jika agama ini membuat orang bahagia, mengapa masih banyak orang atau penganut agama yang mengalami depresi, bahkan gangguan mental? Coba Anda jelaskan bagaimana maksudnya dan memberikan solusinya. Baik, dari jurnal UIN Sunan Kalijaga tentang agama sebagai solusi kesehatan mental, penulisnya sendiri Profesor Dr. Sekar Ayu Aryani MAG. Karena pemeluk agama tidak berhati-hati ketika menafsirkan teks-teks sucinya. Bila hal itu tidak diperhatikan, maka akan mendapatkan kesan yang justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Istilah ini dalam psikologi agama sering disebut sick soul, yaitu kesan yang diperoleh pemeluk agama seakan-akan Tuhan yang disembahnya ialah Tuhan yang pemarah, Tuhan yang selalu mengancam secara tak sadar. Hal ini akan menyebabkan seseorang dihantui dengan ketakutan dosa yang berlebih, pesimis, murung, ataupun terlalu reflektif mengingat-ingat masa lalu yang kelam.
Solusinya yaitu dengan cara menjalankan ajaran agama dengan benar, maka pemeluk agama bisa terhindar dari gangguan kesehatan mental tersebut. Banyak di antara ajaran-ajaran yang bersinggung langsung dengan dimensi kejiwaan, yang hal ini berkaitan langsung dengan manajemen stres. Secara otomatis pemeluk yang benar-benar menjalankan ajaran agama secara kafah maka akan mencapai titik puncak kebahagiaan, dan saat-saat itulah ia bisa terbebas dari bayangan-bayangan gangguan atau penyakit kesehatan mental. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda mengenai hubungan agama dan budaya yang erat kaitannya di Indonesia? Baik, menurut saya hubungan agama dan budaya yang erat kaitannya di Indonesia ini secara fenomena, sebenarnya kebudayaan dalam era globalisasi mengarah kepada nilai-nilai sekuler yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa keagamaan, khususnya generasi muda. Nah, dalam kondisi seperti itulah manusia akan mengalami konflik batin secara besar-besaran sebagai dampak dari ketidakseimbangan antara kemampuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan kebudayaan materi dengan kekosongan rohani. Nah, pada kondisi ini manusia akan mencari penenteram batin, antara lain itu agama. Bahwa di era globalisasi agama akan mempengaruhi jiwa manusia. Sementara itu nilai-nilai tradisional mengalami penggusuran. Manusia mengalami proses perubahan sistem nilai, bahkan mulai kehilangan pandangan hidup atau pegangan hidup yang bersumber dari tradisi masyarakat. Nah, era global manusia mempunyai kekaguman terhadap hasil rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang menawarkan kemudahan dan kenikmatan bendawi. Di pihak lain, manusia juga dihadapkan pada upaya untuk mempertahankan sistem nilai yang mereka anut. Pertanyaan terakhir, coba Anda memberikan kesan mengenai pentingnya mempelajari psikologi agama ini. Menurut saya, kesan pentingnya dalam mempelajari psikologi agama yaitu merangsang kesadaran diri agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Jadi bagaimana menurut Anda sendiri? Kesan saya kesan saya terhadap mempelajari pentingnya psikologi agama ini, dengan kita mempelajari psikologi agama ini, kita dapat mengkaji tentang perilaku jiwa keagamaan, kemudian mengakomodasi dan mengembangkan pemikiran-pemikiran perilaku keagamaan, serta memperoleh pengetahuan yang akurat. Jadi mempelajari psikologi agama ini memang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.